Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Amma ba'd. Terima kasih untuk kalian yang sudah hadir di channel Sunni Sepi. Terima kasih untuk dukungan dan support kalian di channel ini. Semoga bisa menjadi channel yang lebih baik lagi dalam menyajikan konten-konten misteri dan horor lainnya. Kali ini saya ingin menceritakan satu kesaksian dari salah satu tetangga yang dulu pernah mengalami kejadian yang membuat tetangganya sampai cerita kepadanya itu narasumber. Itu pernah satu kejadian tentang hidupnya yang selama 1 tahun lebih itu hanya bisa mondar mandir di rumahnya, hanya duduk di teras, di kamar tengah kamar ini. Tapi untuk melakukan aktivitas apapun dalam bentuk tenaga, khususnya tenaga, ya tidak bisa. Ini orang tersebut itu tidak bisa bekerja apa-apa, yang membuat istrinya dan juga anak-anaknya ya harus banting tulang untuk bapak tadi. Ya karena apa? Ya mondar mandirnya ke rumah sakit, harus diterapi sana sini. Ini ya lumayan untuk menguras harta benda bapak itu. Sebut saja namanya Pak Risman, dan ini narasumbernya saya samarkan, sebut saja namanya Andi. Nah ini Andi sama Risman itu tetanggaan sebelah. Pengalaman yang dialami Pak Risman ini ya lumayan berat. 1 tahun lebih dia harus mendapatkan satu ujian. Dia harus mondar-mandir sampai aset harta bendanya itu ya bisa dibilang ya lumayan habis. Orang keluarganya harus banting tulang. Nah ini cerita Pak Risman itu diceritakan ke narasumber. Yang tujuan maksudnya dia menceritakan di sini ya agar tidak mengalami seperti apa yang dialami Pak Risman. Awal ceritanya Pak Risman sebelum sekarang dia ini sudah tobat, sekarang dia ini sudah lebih baik dan sudah sehat, bisa bekerja kembali walau hanya sekedar tukang ojek. Tapi Pak Risman dulu di tahun 2010, Pak Risman ini seorang pedagang yang ada di kota tertentu. Dia itu merantau dari kampungnya ke kota besar yang tujuan utamanya ya agar perekonomian keluarganya yang saat itu anaknya itu masih SD, ada yang SMP, yaitu harus berjuang untuk anak dan istrinya agar bisa tercukupi secara ekonominya. Pak Risman merantau ke salah satu kota besar, dia usaha di sana. Nah usaha yang dia lakukan ini tidak semudah yang dibayangkan orang-orang yang bilang ke Pak Risman kalau di kota itu akan mudah dapat uang. Dia harus berjuang dari mengenalkan diri, mengenalkan dagangannya. Dan itu prosesnya itu tidak 1-2 bulan saja, sampai setengah tahun dia menjajakan dagangannya dari satu toko ke toko yang lain, membuat Pak Risman itu ya sempat putus asa. Sempat putus asanya ya karena apa yang dia lakukan itu tidak sebanding pendapatannya. Untuk ngontrak itu berapa, untuk kehidupan di kota itu berapa, hasil yang dikirim untuk keluarganya itu yang membuat selalu ribut dengan keluarganya. Padahal Pak Risman udah berusaha ngirit sengirit-ngiritnya. Nah satu waktu Pak Risman yang memang orangnya tekadnya itu kuat, nah dia itu berusaha untuk lebih baik. Dia ini pinjam ke salah satu temannya tanpa sepengetahuan keluarganya ya agar modalnya ini bisa nambah. Lewat temannya ini usahanya Pak Risman setengah tahun ke belakang, setengah tahun setelahnya itu lebih baik. Ya dengan modal yang lebih ya otomatis hasilnya pun lebih. Tapi itu tidak membuat Pak Risman waktu itu mengembalikan uang yang dari pinjaman temannya tadi. Justru diputar terus menerus sampai Pak Risman dalam 1,5 tahun, hampir 2 tahun dia mengelola usahanya, dia tidak mengembalikan pinjaman ke temannya. Dan yang lebih parahnya Pak Risman ini, dia mengakui temannya dulu yang pernah membantu Pak Risman
Pak Arisman ini dengan sengaja dia waktu dulu pulang kampung karena niatnya memang sudah buruk, dia ini malah nyuruh orang pintar atau dukun itu untuk siapa? Temannya itu agar mengalami hal yang naas, ya agar tidak berangkat lagi ke Jakarta. Dia nyuruh ke dukun ya agar pokoknya temannya itu tidak berangkat lagi, ya tujuannya agar nggak nagih-nagih lagi lah. Lagian dia juga bukan orang kampung sini, lagian dia juga orang jauh, hanya ketemu di kota dengan modal kepercayaan. Temannya itu memberi bantuan ke Pak Arisman, tapi justru malah Pak Arisman ini air susu dibalas air tubahin dalam peribahasa seperti itu. Pak Arisman sengaja dilakukan Pak Arisman. Nah setelah dia datang ke dukun, dia meminta bantuan dukun untuk menyantet temannya yang sudah bantu usahanya itu lebih baik. Terjawab temannya hanya benar-benar tidak berangkat. 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan temannya tidak datang lagi. Nah mungkin orang itu temannya Pak Arisman, karena keadaan dia disantet ini sudah 1 bulan tidak ada kabar. Pak Arisman senang karena apa? Ya tidak ada yang nagih. Padahal hutang itu tidak seberapa kata Pak Arisman, tapi ya memang niatnya awal tidak mengembalikan, justru malah menyuruh orang dengan membayar uang yang seharusnya itu lebih dari dia mengembalikan utangnya. Ini kelakuan Pak Arisman memang benar-benar kurang ajar waktu itu. Bukannya mengembalikan uang, malah nyuruh dukun untuk nyantet orang tersebut. Nah satu waktu di tahun 2012, 2 tahun perjalanan waktu usaha Pak Arisman di kota, usahanya ini semakin naik. Modal yang dia dapat dari pinjaman temannya dulu itu ya semakin berkembang. Keluarga tercukupi, anak-anak bisa sekolah, semuanya terpenuhi. Dari motor yang tidak punya sampai dia punya rumah direnovasi. Dia tidak menggunakan media pengasihan, media pengaris atau apapun, ya pokoknya keberuntungan saja. Tapi setelah kejadian santet itu, Pak Arisman 1 tahunnya tidak ada apa-apa, tidak mengalami kejadian apa-apa. Tapi di tahun keempat inilah mungkin dia harus merasakan imbas dari santet yang dulu pernah dia kirim ke temannya. Pak Arisman tidak tahu kenapa dulu dia merasakan secara tubuhnya itu serasa lemas. Dia yang biasanya dari toko satu ke toko yang lain mengantarkan barang, menarik uang dagangannya, sampai Pak Arisman ini tidak bisa berangkat seperti biasanya. Pak Arisman merasakan tubuhnya itu sangat kesel, sangat lemas. Selama 1 minggu persis itu Pak Arisman tidak berangkat untuk bekerja di kota itu. 1 minggu dilanjutkan sampai minggu kedua. Minggu kedua dia masih mencoba untuk memaksakan berangkat, tapi tidak selesai. Dia berangkat karena memang apa ya, dia harus dituntut di rumahnya untuk mengirim uang. Dia berangkat, tagihannya dikirim ke rumah, uangnya dikirim ke rumah. Dia harus hidup di kontrakan lagi, merasakan bagaimana sakit tubuhnya, lemes tubuhnya. 2 minggu, 3 minggu dia tidak berangkat, sampai 1 bulan dia merasakan benar-benar sakit, yang benar-benar sakit bukan hanya di kakinya, tapi seakan-akan seluruh anggota tubuhnya itu terasa lemas sekali. Sampai singkat ceritanya, 2 bulan dia tidak bekerja, 2 bulan dia tidak membawa barang, tidak menagih barang. Istrinya yang sudah tidak dapat kiriman dari suaminya datang dari kampung untuk menemui suaminya. Melihat suaminya yang keadaannya waktu itu sudah lumayan parah ya, karena tubuhnya itu terasa lemas sekali. Mulutnya masih bisa bicara, makan masih bisa normal, tapi tidak ada tenaganya. Sampai akhirnya istrinya itu mengajak suaminya untuk pulang, sementara tagihan dan dagangannya di kota itu ditinggal begitu saja. Setelah sampai di kampung halaman, istrinya yang melihat kondisi fisik suaminya itu ya seperti orang yang kesakitan, dibawa ke rumah sakit, diobati, dirawat di sana.
selama 1 minggu dia harus rawat inap di rumah sakit. Tidak ada, selama 1 minggu dirawat di rumah sakit itu keadaannya tidak kunjung membaik. Dia bingung harus bagaimana. Ini gimana Pak Dokter, suami saya sudah 1 minggu dirawat kok tidak ada, kok tidak kunjung membaik, keadaannya masih gini-gini aja. Rasa percayanya istrinya Pak Risman ke dokter tersebut atau ke rumah sakit ini sudah hilang. Karena 1 minggu tidak ada respon untuk lebih baik atau gimana. Istrinya Pak Risman meminta dari pihak rumah sakit untuk minta rujukan ke rumah sakit yang lain ya agar suaminya ini bisa terobati, bisa lebih baik. Disetujui pihak rumah sakit tersebut, pindah lagi dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain sampai ke kota-kota dia lakukan demi suaminya bisa normal bekerja kembali. 2 bulan lamanya bolak-balik dari satu rumah sakit sampai hampir 4 rumah sakit dia datangi, hasilnya itu nihil, semuanya sama. Diagnosa dari dokter itu ya hanya kurang gizi, butuh istirahat, udah itu aja. Tapi kenapa tubuhnya Pak Risman secara makan ya normal, bilangnya ya normal, tapi tubuh itu terasa sangat-sangat lemas. Hanya apa ya, karena biaya rumah sakit lumayan mahal waktu itu, sementara motor yang dia beli itu harus terjual untuk biaya perawatan suaminya yaitu Pak Risman, istrinya dari kalung gelang semuanya dijual, termasuk apapun yang ada di rumah Pak Risman itu terjual untuk pengobatan Pak Risman sendiri. Sampai hanya nyerah karena sudah tidak kuat lagi untuk bayar di rumah sakit, dia bawa pulang Pak Risman. Dia di rumah hanya terbaring waktu itu. Pak Risman terbaring di rumah dengan keadaan tubuh yang sangat lelah. Pak Risman meminta istrinya untuk membelikan kursi roda yang tujuannya apa ya, agar dia bisa melihat suasana luar, agar tidak jenuh di dalam terus, hanya terbaring lemas di tempat dia tidur. Kursi roda dibeli. Pak Risman tidak bisa kemana-mana, hanya sampai ke terasnya saja. Kalau sudah sampai di teras dia hanya termenung. Dia teringat akan kesalahannya dulu yang pernah menyandat orang. Apakah ini balasanku? Pak Risman itu sadar setelah hampir 4 bulan lamanya dia ada di tempat yang tidak semestinya, yaitu di kursi roda, di ranjang, di rumah sakit, itu hampir 4 bulan. Dia baru teringat akan perilakunya sendiri. Dia pernah menyandat orang yang tidak salah, hutang yang tidak terbayar. Dia merasakan, dia renungkan semua itu, apakah ini balasanku? Apakah ini balasan dari Sang Pencipta itu Allah Subhanahu wa Ta'ala untukku? Waktu itu Pak Risman memang sudah sadar. Dia yakin bahwa segala sesuatu ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada waktu itu Pak Risman dalam keadaan di kursi roda, ingin menceritakan masa lalunya ke istrinya itu sangat berat. Dia merasa malu. Karena apa ya? Dia mengakui salah, dia tidak nyaur hutangnya, justru malah menyuruh dukun sandat untuk menyandat orang yang sudah membantunya. Karena tidak mau istrinya tahu, dia pendam masalah tersebut. Dia pendam sampai hampir 8 bulan lamanya. 8 bulan dia pendam masalah itu. Masalah yang sudah diketahui jawabannya dan mungkin itu solusinya. Sampai hampir 8 bulan itulah Pak Risman akhirnya menceritakan sebab musabab dia seperti itu. Perilakunya itu justru menyerang balik ke Pak Risman sendiri. Dia masih ingat bagaimana keinginannya Pak Risman datang ke dukun dengan menyampaikan agar orang itu tidak berangkat lagi dan tidak menagih lagi. Ya ini kejadiannya sama persis apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan lewat dukun santetnya, dan itu kembali menyerang ke Pak Risman sendiri. Istrinya kaget, anak-anaknya kaget. Ya karena apa? Tidak kepikiran sama sekali kalau suaminya yaitu Pak Risman bisa berperilaku seburuk dan sehina itu. Keadaan Pak Risman di kursi roda itu, istrinya justru malah marah-marah sama dirinya.
Dia jujur, dia mengaku, tapi istrinya itu sangat-sangat marah sama dirinya. Dia bilang kamu itu binatang, Risman itu seperti orang yang tidak tahu malu, iblis dan sebagainya. Itu istrinya. Ya karena apa? Dia sadar sendiri, dimarahi, dimaki-maki istrinya. Pak Risman hanya bisa menangisi. Menangisi apa ya? Menangisi keadaan dan kesalahan yang dia lakukan. Istrinya diminta sama Pak Risman itu untuk mencari orang tersebut dengan ciri-ciri foto yang ada di dalam dompetnya Pak Risman. Dompet itu diambil istrinya, dilihat orangnya. Nah, Pak Risman bilang sama istrinya, orangnya ada, tinggal di salah satu kabupaten di kampung ini, namanya, sebut saja namanya Pak Hendra. Istrinya yang setelah mengetahui orang tersebut dengan ciri-ciri dan nama, dia langsung datang untuk menemui orang tersebut. Itu berapa hari? Hampir ada 5 hari. Itu tidak ketemu-ketemu. Itu hampir 5 hari itu tidak ketemu-ketemu. Nah, singkat ceritanya, itu pas ketemu orang tersebut, istrinya itu menyampaikan apa yang sedang dialami Pak Risman. Kalau Pak Risman saat ini itu suaminya dalam keadaan yang memprihatinkan, hanya di kursi roda. Pak Hendra mendengar secara langsung dari istrinya Pak Risman, itu sempat kaget. Kagetnya ya karena ternyata yang membuat Pak Hendra dulu sempat tidak bisa berusaha lagi, yang sempat tidak berangkat lagi dan tidak bisa menagih ke Pak Risman, ternyata semua itu adalah ulah Pak Risman. Tapi bagi Pak Hendra, bilang sama ke istrinya Pak Risman, yang lalu biarlah berlalu, sudah laku, yang penting sekarang saya sudah maafkan. Soal hutang piutang, kalau memang mau dilunasi ya monggo, tidak dilunasi pun ya tidak apa-apa. Nah, istrinya ini menyodorkan uang yang sudah dibawanya untuk melunasi hutang suaminya Pak Risman ke Pak Hendra. Uang itu diterima Pak Hendra. Nah, singkat ceritanya, setelah ketemu dengan Pak Hendra, istrinya ini bilang sama ke suaminya Pak Risman kalau dia sudah ketemu. Nah, Pak Risman senang, apalagi mendengar kalau Hendra itu sudah memaafkan dirinya. Dia terima keadaan yang harus ada di atas kursi roda. Dia sadar bahwa yang dilakukan itu salah. Sampai setelah kejadian itu, Pak Risman meminta istrinya kembali untuk mendatangkan seorang ulama atau ustadz agar bisa membimbing Pak Risman. Ya tujuannya itu apa ya? Untuk dia itu bertobat. Khawatir dan takut jika kematian itu benar-benar datang menghampirinya saat dia itu dalam keadaan yang masih merasa, waktu itu dia itu merasa kurang dekat dengan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, singkat ceritanya, istrinya yang dibantu ustadz tersebut membimbing Pak Risman dari sholat yang ada di atas kursi roda dengan wudhu yang tayamum, sampai hampir 2 bulan dia diterapi, dibimbing. Alhamdulillah binillah, keadaan Pak Risman waktu itu sudah mulai bisa berdiri, sudah mulai merasakan bisa lambat-lambat itu melangkahkan kakinya. Tapi untuk kesembuhan totalnya itu hampir 1 tahun lebih. Singkat ceritanya, setelah dia itu sembuh total dari penyakit yang dia rasakan, tentang lelahnya, tentang tubuh yang terasa sangat lelah, tidak bisa aktivitas, yang waktu itu istrinya dan anak-anaknya yang harus menjadi tulang punggung, ya untuk siapa? Ya untuk Pak Risman sendiri. Selama hampir 1 tahun lebih, Pak Risman benar-benar merasakan bagaimana dampak dari santet yang pernah dia kirimkan ke Pak Hendra. Setelah dia tobat, dia mampu melaksanakan ibadah secara istiqomah. Dia kembali lagi ke tempat yang dulu. 1 tahun lebih dagangannya Pak Risman itu ditinggalkan. Nah, saat dia kembali ke kota, maksudnya untuk menarik kembali uang atau barang-barang yang pernah dititipkan ke toko-toko, ini semuanya itu tidak ketemu.
ada yang sudah pindah, ada yang mengembalikan, ada yang hilang, dan ada yang disita. Pak Risman waktu itu setelah dia sembuh, dia datang lagi ke kota, itu tidak sepenuhnya bisa diambil kembali oleh Pak Risman. Pak Risman yang memang pekerjaannya ini sebagai loper, menjajakan sampel, menjual dengan cara tempo, ini membuat usahanya Pak Risman memang sangat luar biasa waktu itu. Tapi setelah kejadian dia harus menerima azab atau karma dari perilakunya sendiri, ya dia harus mulai dari nol lagi. Uang yang sudah ada di toko-toko tidak terlunasi semuanya. Mau tidak mau Pak Risman harus bekerja kembali dari nol. Dan itu dilakukan Pak Risman. Tapi tidak seperti dulu waktu dibantu oleh temannya yaitu Hendra. Pak Risman berjuang demi keluarganya. Tapi karena usia yang sudah lumayan, Pak Risman secara tenaga memang sudah kurang. Akibat terlalu sering selama 1 tahun dia harus ada di dekat kursi roda, ini membuat fisiknya itu jauh lebih berkurang dari dulu. Yang biasanya bisa jalan kaki sampai 2 kilo, hanya ratusan meter Pak Risman itu harus berhenti. Dan itu terus-menerus dilakukan Pak Risman. Dari minggu pertama, minggu kedua, sampai 2 bulan juga dia harus melatih kembali tenaganya. Itu semua dilakukan Pak Risman ya tujuannya ya untuk mengembalikan perekonomian yang kemarin sempat hancur karena ya biaya perobatan dirinya sendiri. Tapi usahanya Pak Risman itu tidak semoncer dulu, tidak selancar dulu. Banyak orang-orang yang dia datangi dengan toko-tokonya itu tidak ada yang ngaku kalau barangnya Pak Risman itu ada di tokonya. Itu dirasakan Pak Risman secara langsung. Kapan Bapak naruh di toko saya? Soalnya apa ya, salah satu alasan mereka, pelayannya yang berbeda, tidak ketemu dengan langsung dengan bosnya. Yang ini yang membuat pengakuan-pengakuan baru itu tidak bisa membuktikan kalau Pak Risman ini yang punya barang tersebut, apalagi barangnya sudah habis. Susah bagi Pak Risman untuk menarik uang yang pernah dia kasih dengan barang tersebut. Ini semuanya sudah laku. Ya mau tidak mau Pak Risman hanya daripada debat, daripada timbul permasalahan yang lain, Pak Risman tinggalkan. Dan itu berlangsung terus menerus sampai Pak Risman ini ya harus benar-benar berjuang. Nah satu waktu mungkin setelah kesembuhan Pak Risman dari santet yang pernah dia kirim sendiri yang harus menyerang dirinya, itu hampir 1 tahun dia bekerja kembali. Ini ketemu lagi dengan Hendra. Waktu ketemu dengan Hendra yang sudah lama tidak ketemu, mungkin hampir 2 tahun lamanya, ini Pak Risman ini datang antara iya atau tidak, itu Pak Hendra apa bukan. Rasa malu itu tidak bisa dipungkiri sama Pak Risman. Dia mau kabur kok berpapasan, mau belok arah kok sudah kelihatan. Hanya mau tidak mau, walaupun dengan rasa malu yang benar-benar tidak bisa dia pungkiri, tapi dia ingat akan istrinya kalau Pak Hendra itu sudah memaafkan. Rasa malu itu dia beranikan menghampiri Pak Hendra. Langsung dia meminta maaf sama Pak Hendra. Pak Hendra mohon maaf Pak Hendra, kelakuan saya benar-benar kurang ajar. Maaf, ini di lingkungan pasar. Sampai orang-orang itu banyak yang melihat kalau Pak Risman ini ya memohon-mohon maaf sama Pak Hendra. Dia tidak lagi malu waktu itu, menghilangkan rasa malunya ya untuk pengakuan salahnya ke Pak Hendra. Nah Pak Hendra yang melihat Pak Risman seperti itu langsung mengangkat tubuhnya Pak Risman. Jangan membungkuk kayak gini Pak Risman. Sudah Pak Risman. Dia itu seperti membungkuk dengan memohon-mohon. Itu dibangunkan sama Pak Risman, ditarik pundaknya. Sudah Pak, malu. Sudah, semua sudah berlalu Pak Risman, sudah. Itu kata Pak Hendra. Saya sudah maafkan lewat istri Bapak, sudah. Makasih Pak Hendra, makasih. Sekarang gimana Pak?
Risman kabarnya? Masih dulu, iya. Masih lancar? Ya kayak gini Pak Hendra, tidak selancar dulu. Lah Pak Hendra sendiri? Ya alhamdulillah saya masih. Hanya mereka ketemu kembali, reuni kembali, tapi ya seperti nol. Bagi Pak Risman itu seperti dia itu mengulang dulu yang pernah dia alami. Berangkat dari yang sedikit demi sedikit itu dilakukan Pak Risman. Waktu itu Pak Hendra ingin bantu Pak Risman, ingin bantu sama Pak Risman, tapi Pak Risman menolak. Enggak Pak Hendra, enggak, saya takut seperti yang dulu lagi. Takut saya itu termakan iblis, terpengaruh duniawi. Saya lebih baik apa adanya. Sebisa mungkin saya mendapatkan walaupun itu hanya modal yang seadanya. Yang penting hidup saya itu lebih berkah dan barokah. Ya syukurlah kalau Pak Risman berpikirnya seperti itu. Semangat ya Pak Risman. Itu kata terakhir Pak Hendra. Setelah itu dia pergi dan tidak ketemu lagi. Ya mungkin waktu itu Pak Hendra itu ya mungkin dengan orang kepercayaannya atau siapa, atau memang mungkin lagi jalan-jalan di pasar atau gimana. Waktu itu Pak Risman itu memang tidak pernah ketemu lagi. Ketemunya itu setelah Lebaran dengan istrinya dan anak-anaknya itu berkunjung ke Pak Hendra. Jadi hanya 1 tahun setiap Lebaran ya Pak Risman tidak melupakan bagaimana kebaikan Pak Hendra. Nah dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajaran tentang bagaimana perilaku kejinya Pak Risman tentang orang yang baik, bagaikan sebuah peribahasa yaitu air susu dibalas air tuba. Tapi ini yang dialami Pak Risman ya dia harus mendapatkan karmanya sendiri. Semoga kisah ini bermanfaat dan memberikan wawasan dan menghibur untuk kalian pecinta cerita misteri dan horor. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.